terus improve semua, baik dari sisi digitalisasi, pengembangan tim, coverage, dan lain-lain, ditambah dengan tadi keterjangkauan harga gitu ya. Ini menjadi challenge kami inovasi dan kami melihat responnya cukup sangat baik bahkan ya, sehingga kami mencapai 1 juta pelanggan di tahun 2023, bahkan di bulan November gitu. Di sisi lain kami juga melihat tantangan pemerintah dalam digitalisasi. Apa tantangan di Indonesia adalah pemerataan digital. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Senang sekali, perkenalkan saya Jihan Novita yang akan memandu pada Icon Talks sesi kali ini. Dan ini spesial sekali karena ini adalah sesi terbaru dari Icon Talks, yaitu CEO Spotlight Series. Dan kali ini, saudara, kita akan berbincang terkait dengan suatu bahasan yang tentunya menarik sekali untuk kita simak semuanya. Dan kita ketahui bersama, saudara, Netikon, bahwa memang saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini kita tahu bersama bergerak sangat pesat. Dan demi memperkuat konektivitas di daerah-daerah terpencil, industri jaringan dan telekomunikasi diyakini bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, PLN Icon Plus hadir untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara memberikan solusi atas transisi energi terbarukan yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem pintar dan berkelanjutan di masa depan. Dan pada sesi Icon Talks yang spesial hari ini, karena ini adalah sesi pertama atau perdana dari CEO Spotlight Series, kita akan bahas dengan tema besar yaitu revolusi konektivitas jaringan dan infrastruktur. PLN Icon Plus luncurkan Smart and Green Solution untuk masa depan. Dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan narasumber kita yang juga spesial sekali pada series perdana kita, yaitu ada Direktur Utama PLN Icon Plus, Bapak Ari Rahmat Indra Cahyadi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pokoknya ini akan ditonton untuk semua waktu gitu ya Pak Ari ya. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Baik, semangat pagi Mbak Jihan. Walaupun kita ditontonnya siang, walaupun ditontonnya sore, ini selalu semangat pagi ya? Siang, sore, malam selalu semangatnya pagi. Pagi gitu ya Pak Ari. Baik, alhamdulillah Mbak Jihan, luar biasa ini. Mengawali tahun kita melihat optimis ya. Pertumbuhan industri Indonesia, kemudian juga perubahan transformasi yang sedang dilakukan di PLN Icon Plus. Jadi saya rasa sangat optimis kita perkembangan ke depan, dan industri juga tumbuh gitu ya. Teknologi baru juga bermunculan, banyak juga kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan value layanan dari semua korporasi. Saya pikir ini iklim yang baik mengawali 2024. Wow, luar biasa. Ini tahun baru, semangat baru tentunya, dan juga terobosan-terobosan baru ya untuk PLN Icon Plus. Dan Pak Ari, kita akan bahas terkait dengan revolusi konektivitas jaringan dan infrastruktur, yaitu PLN Icon Plus luncurkan Smart and Green Solution untuk masa depan. Sepertinya saya juga sudah lihat gitu ya wawancara Pak Ari dengan beberapa media, dan kita juga lihat di pemberitaan-pemberitaan yang ada saat ini bahwa Pak Ari selalu mengusung tagline Smart and Green Solution. Boleh diceritakan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Smart and Green Solution ini? Baik, jadi Mbak Jihan, ini dunia sedang berubah. Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Pertama, kita berhadapan dengan digitalisasi. Coba, mungkin beberapa tahun ke belakang, rasanya kita jarang mendengar AI, artificial intelligence, blockchain, gitu ya, cyber security. Sekarang mungkin hari-hari kita bicara ini. Korporasi membicarakan ini bukan cuma membicarakan, bahkan juga mengambil langkah konkret mengembangkan teknologinya. Korporasi perlu untuk lebih agile, lebih lean, memberikan value lebih gitu kepada stakeholder, sehingga new technology adaptation ini menjadi sangat penting dan krusial. Kedua, dunia sedang berhadapan dengan global warming. Inilah tantangan global kita semua sebagai penduduk bumi. Bumi memanas, ya, dan
apabila kita semua ini tidak mengambil satu langkah, maka akan terjadi generasi-generasi di bawah kita, mungkin anak cucu kita ini akan susah nih melihat udara yang bersih gitu ya. Jadi inilah tantangan global dunia yang kita hadapi semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? PLN Icon Plus ini lahir dari perusahaan konektivitas berbasis fiber optik, merupakan anak perusahaan PLN yang baru saja ditransformasi di tahun 2023. Jadi umurnya mungkin sudah 20 tahun secara bisnis konektivitas, namun umur PLN Icon Plus dalam wujud transformasi, namanya kalau di PLN itu istilahnya beyond KWH atau pengembangan bisnis di luar kelistrikan. Ini baru 1 tahun lebih, kurang lebih 1 Januari 2023 launching transformasi ini. Lalu apa yang berbeda dari PLN Icon Plus ini? Kami menyikapi tantangan global ini dalam satu langkah solusi yang konkret. Sekaligus juga memberikan value kepada pemegang saham kami tentunya, PLN sebagai perusahaan BUMN pemilik aset terbesar di Indonesia untuk meningkatkan value dari aset. Apa aset PLN yang besar? Contohnya jaringan kelistrikan. Ini jaringan kelistrikan se-Indonesia, bahkan sampai yang paling remote pun menjadi tanggung jawab PLN untuk melistrikinya. Apa value dari aset-aset PLN ini? Selama ini mungkin masih banyak, sudah pasti namanya aset kelistrikan ya, dipakai untuk menyalurkan listrik. Tapi ternyata ada value lain. Value lain adalah untuk memberikan konektivitas digital. Ya. Di sisi lain kami juga melihat tantangan pemerintah dalam digitalisasi. Apa tantangan di Indonesia adalah pemerataan digital. Mungkin kita beruntung di Jakarta, di kota-kota besar, di Jawa, Bali, Sumatera, mungkin Kalimantan, ya, kota besar di Sulawesi, sudah bisa menikmati layanan internet dengan cepat. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di lokasi, mungkin nggak jauh-jauh di pulau-pulau terpencil ya, masih juga di Pulau Jawa, tapi lokasinya di ujung-ujung sana, di desa, pedusunan gitu ya, yang juga ingin merasakan layanan internet yang cepat. Disinilah PLN Icon Plus merumuskan satu konsep bisnis yang terintegrasi, di mana kami mengutilisasi maksimal aset infrastruktur ketenagalistrikan PLN dengan membangun jaringan fiber optik sampai ke desa-desa bahkan ke dusun. PLN Icon Plus juga menghadirkan satu layanan internet retail broadband, kita kasih nama tagline-nya Iconet brand name-nya. Ini juga untuk melayani area-area yang mungkin selama ini sulit untuk penyedia komunikasi lain untuk masuk ke sana. Ya. Kenapa kita bisa? Karena ada aset ketenagalistrikan PLN. Kemudian kami melihat kalau konektivitas saja rasanya sudah cukup banyak yang bisa gitu ya. Tapi bagaimana kami menyikapi tantangan global warming ini? Nah, ini sejalan juga dengan ruh dari induk perusahaan kami di PLN yang menjadi agent of change, leader dalam green energy transition. Kami hadir dalam bentuk solusi yang konkret, yaitu PLTS atap dan juga ekosistem electric vehicle atau kendaraan listrik. Nah, PLTS atap ini kami buat menjadi satu solusi bisnis yang kami integrasikan dengan jaringan atau konektivitas tadi. Kami branding semua ini menjadi smart and green, di mana di situ ada internet connectivity, ada juga solusi smart yang lain. Tadi saya cerita kebutuhan korporasi, industri, residensial inginnya smart. Rumah kita mungkin sekarang sudah banyak yang pasang CCTV. Kami hadir dalam solusi smart tadi dalam bentuk smart home, smart building, smart residential estate, ya, smart grid kalau untuk sistem kelistrikan. Ini kami banding dalam satu layanan ditambah dengan green energy solution-nya. Ada PLTS atap yang kami banding dalam satu solusi, baik itu pelanggan kami yang korporat maupun juga yang residensial, ditambah dengan electric vehicle, mobil, motor yang saat ini sedang didorong juga tingkat pertumbuhannya oleh pemerintah. Inilah konsep smart and green dalam satu solusi bisnis yang terintegrasi dari kami PLN Icon Plus. Oke, jadi ini adalah salah satu tagline yang dibawa oleh PLN Icon Plus ini untuk menghadapi tantangan global warming saat ini, yaitu dengan salah satunya dengan menciptakan atau membuat terobosan yaitu PLTS atap dan juga ada kendaraan listrik yang memang saat ini juga sedang didorong gitu ya oleh pemerintah untuk bisa semakin banyak yang digunakan oleh masyarakat dan tentunya juga untuk bisa mengurangi tadi tantangan-tantangan kita bisa hadapi bersama yaitu global warming. Dan ini kita sudah tahu bersama tagline Green and Solution ini sudah
digalakkan sejak 2023 ini Ya. tandanya sudah 1 tahun terakhir gitu ya. Bagaimana implementasinya sejauh ini dan what's next gitu ya? Kira-kira rencana ke depannya implementasi apa yang akan dilakukan dalam ekosistem smart and green solution ini pada tahun 2024? Jadi alhamdulillah tahun 2023 itu kami mengakhiri 2023 dengan performance yang saya bilang mungkin excellent ya. Wow, selamat. Terima kasih. Pencapaian pendapatan yang tertinggi sepanjang sejarah Icon berdiri, ya ini kita capai di tahun 2023. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang juga paling tinggi dalam 5 tahun terakhir kita capai juga di tahun 2023. Bayangkan kita kurang lebih sampai 28% revenue growth year on year dari tahun sebelumnya. Jadi ini juga luar biasa kinerja dari semua Iconers ya. Jadi panggilan kami untuk semua pegawai Icon, staff Icon, semua tenaga kerja di Icon, semua Iconers telah luar biasa melakukan inovasi, bekerja maksimal, dan kami akhiri dengan tadi pencapaian yang juga menurut kami luar biasa. Di tahun 2023 ada beberapa pencapaian yang cukup monumental ya. Selain dari tadi pencapaian pendapatan, growth, tahun 2023 juga adalah tahun pertama, tepatnya di bulan Oktober, itu November, 27 November saya ingat itu tanggalnya, layanan Iconet internet broadband Icon mencapai 1 juta pelanggan. Wow. Jadi ini luar biasa, pencapaian 1 juta pelanggan Iconet di bulan November 2023, kurang lebih 3 tahun setelah bisnis Iconet ini mulai dirintis. Tapi yang luar biasa Mbak Jihan, 1 juta pelanggan ini tahun 2022 akhir itu baru di bawah 500.000 loh. Artinya double growth dari tahun sebelumnya. Jadi ini juga merupakan solusi kerja keras yang luar biasa dari semua Iconers. Dan sisi lain mungkin kami melihat adalah ini suatu demand respon yang luar biasa dari market. Di mana market ini kami melihat haus dengan internet broadband yang berkualitas, high speed gitu ya, nggak lemot ya, nggak putus-putus, dan bisa terjangkau. Ini juga penting gitu ya. Karena kalau high speed tapi mahal ya mungkin juga banyak. Ya. Nah inilah positioning kami bagaimana kualitas kita ingin nomor 1 di kualitas. Ya. Kami terus improve semua baik dari sisi digitalisasi, pengembangan tim, coverage dan lain-lain. Ditambah dengan tadi keterjangkauan harga gitu ya. Ini menjadi challenge kami inovasi dan kami melihat responnya cukup sangat baik bahkan ya. Sehingga kami mencapai 1 juta pelanggan di tahun 2023, bahkan di bulan November. Gitu. Jadi Desember belum ada penambahan. Sampai ya. di akhir tahun ya. Itu adalah salah satu pencapaian kami yang cukup monumental di tahun 2023. Bagaimana dengan bisnis green kami? Jadi PV rooftop atau PLTS atap, kami juga membuka semua ruangan-ruangan kolaborasi dengan industri. Baik itu PLTS atap, internet broadband, semua kita sudah melihat ini adalah tantangan baru global. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri, sehingga harus kita buka kolaborasi. Khusus untuk PLTS atap, paling tidak kami mengawali langsung kita buat suatu business solution bekerja sama dengan ekosistem. Di situ ada industri dan lain-lain gitu ya. Kami bangun kolaborasi dan di akhir tahun 2023 paling tidak ada 70 megawatt peak hasil kolaborasi kami dengan partner-partner dalam memberikan solusi di Indonesia. Rasanya ini angka total yang cukup besar gitu ya dibandingkan dengan keseluruhan konsumsi PLTS atap di Indonesia. Ini adalah pencapaian yang menurut kami juga sangat penting, monumental karena tahun pertama kita bangun solusi dalam bentuk smart and green tadi dengan PLTS atap sebagai solusi greennya, dan untuk electric vehicle sendiri, ini pun juga merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa hanya satu entitas yang bergerak, namun harus secara bersama-sama. Di situ ada pemerintah sebagai regulator, ada industri manufacturing, lokal maupun juga global, ada PLN tentunya penyedia listrik gitu ya, sumber bahan bakarnya electric vehicle, dan ada kami PLN Icon Plus dalam memberikan solusi. Dalam solusi apa yang kita bangun? Satu adalah solusi digital. Kita bangun digital platform untuk electric vehicle di PLN Mobile. Ini kita bangun. Kemudian yang kedua, model-model bisnis inovatif seperti penyediaan mobil dan motor electric vehicles yang terjangkau, ini juga merupakan suatu yang kita bangun di tahun 2023. Ini yang dan kami juga
eh, berperan aktif di dalam membantu PLN khususnya untuk mulai mengkonversi atau mungkin mengganti ya, istilah lebih tepatnya mengganti motor-motor berbahan bakar fosil ini ke listrik gitu. Secara bertahap. Ini kami juga menjadi agent of change di sini, memberikan solusi-solusi bisnis dalam perubahan mobil motor yang combustion engine ke mobil dan motor listrik. Jadi memang solusi ini dihadirkan bukan hanya untuk bisa membantu menghadapi tantangan, tetapi juga dihadirkannya juga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini gitu ya Pak ya. Luar biasa. Pak Ari, saya juga pengen tahu nih sebenarnya fokus utama dari pengembangan ekosistem smart and green solution di tahun 2024 ini apa saja Pak? Ya, jadi tahun 2023 sudah kita telurkan bisnis-bisnis baru di sisi smart and green. Dalam lini smart ada internet connectivity, smart home building dan lain-lain. Dalam lini green ada PV rooftop, electric vehicle yang kita gabung menjadi satu solusi. Apa tantangan kita tahun 2024? Apa target tahun 2024? Tentunya bisnis yang sudah kita create ini kita ingin lebih berkontribusi lagi kepada stakeholders ya. Ada pemegang saham, ada masyarakat, ada bangsa ini yang sedang membutuhkan menanti solusi-solusi ini dalam satu layanan yang mudah dijangkau ya, tentunya affordable namun juga berkualitas. Nah, target kami adalah mendorong tentunya menjadi lebih memberikan customer experience. Bagaimana customer kami ini baik itu B2B, korporasi ya, maupun juga retail, residential users. Ini adalah segmen kami, tentunya kami ingin memberikan customer experience yang maksimal kepada pelanggan. Bagaimana pelanggan cukup dengan satu ID saja, satu ID customer, pelanggan bisa merasakan experience yang terintegrasi dari semua layanan Icon. Ya. Cukup dengan satu single mobile apps di PLN Mobile sebagai core layanan aplikasi kami, ya. Kemudian juga dari mulai mengakses layanan, registrasi layanan, pembayaran, sampai support after sales semuanya dalam satu standar experience yang terintegrasi. Jadi ini yang kami targetkan, meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menerima layanan smart and green yang terintegrasi. Jadi untuk ini maka kami melakukan langkah-langkah yang sangat serius di dalam mensimplifikasi proses bisnis kami, di dalam mendigitalisasi ya proses bisnis pelayanan pelanggan khususnya, bagaimana pelanggan ini semakin lama semakin mudah, dan proses di back office kami pun juga kami digitalisasi. Dari mulai proses perencanaan, proses untuk akses pelanggan, penyambungan baru, dukungan after sales, complaint handling, sampai support billing dan customer services kami digitalisasi. Untuk apa? Untuk satu hal, bagaimana pelanggan kita puas terhadap layanan Icon yang terintegrasi dalam Smart and Green. Luar biasa, ini mau diintegrasikan saja gitu ya Pak. Semua boleh sambil minum kopinya Pak Ari. Ini enak sambil ngopi nih. Karena kan kita pagi-pagi gitu ya, biar semakin semangat kita sambil ngopi. Ya. Pak, tadi kan terkait dengan integrasi, Bapak katakan. Memang akan ada integrasi-integrasi berikutnya gitu, bidang-bidang lainnya yang akan diintegrasikan untuk bisa semakin efektif lagi gitu ya langkah-langkah ke depannya. Apa saja sih Pak teknologi terbaru yang nantinya akan diimplementasikan dalam ya ini ekosistem smart and green solution, dan juga bagaimana akhirnya teknologi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat penggunanya? Ya, tentunya kalau kita bicara teknologi, tadi saya sempat sampaikan di depan, kita sekarang dunia ini sedang berhadapan dengan new technology revolution mungkin ya, karena sangat cepat revolusi teknologi ini. Tentunya kami sangat aware dan bahkan langsung masuk ke dalam implementasi teknologi ini dalam meningkatkan tadi customer experience, business solution yang kita buat. Ya. Bicara teknologi sendiri, tentunya layanan kami sendiri semuanya syarat dengan teknologi ya, Mbak Jihan ya. Dari mulai basic produknya sendiri sudah sangat syarat dengan teknologi. Di sana ada smart, sudah pasti teknologi. Apa teknologi yang baru di sana? Ya IoT misalnya. Kalau fiber optic dan lain-lain itu juga teknologi, dan tentunya di sana juga semakin berkembang, semakin efisien, semakin berkualitas, semakin lebih intelijen juga dalam menyediakan layanan kepada pelanggan. Ada solusi smart yang memang fokus di IoT. Bagaimana device-device ini sensornya kita baca gitu ya. Kalau kita bicara rumah sebagai contoh sederhana aja ya. Di situ apa sih
bagaimana behavior kita di rumah gitu ya. Behavior kita di rumah dari mulai penyalaan listrik, lampu gitu ya, pompa air. Kalau yang punya peliharaan mungkin sambil miara ikan, ada kucingnya gitu ya. Ini gimana digital experience ini bisa didapatkan pengguna. Tadi contoh pengguna rumah. Nah, kami menghadirkan solusi smart home di sana. Ada IoT yang bisa mengkontrol semua operasional rumah dari mulai masuk gerbang ya, masuk ke tempat tidur, makan, keluar lagi, semuanya bisa dikontrol dengan IoT. Hanya dalam dari satu handphone, genggaman. genggaman. Wow, luar biasa. Ini adalah digital experience, ini IoT based. Berikutnya apa? Tentunya ada analytics di sana. Ya. Bagaimana kami bisa mengetahui tingkat kepuasan pelanggan? Ya tentunya kami pelajari bagaimana behaviornya, ya. Dan kalau kita bicara mungkin value yang belum pernah atau bahkan juga diinginkan oleh pelanggan. Saya gimana sih pola pemakaian listrik saya misalnya gitu ya. Kalau saya coba relasikan dengan holding group kami di PLN, itu juga kita bangun. Bagaimana profil pemakaian listrik? Oh, kalau misalnya Mbak Jihan pakainya malam hari karena siang nggak ada orang misalnya gitu ya. Oh, ini profil listriknya seperti apa? Kita bisa sajikan dalam bentuk analitik behavior. Oh, untuk Mbak Jihan ini karena dia malam hari mungkin bentuk layanannya kita bisa packaging internetnya yang mungkin custom gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah data analytics teknologi yang juga kita bangun. Bagaimana kita merencanakan membangun Iconet internet broadband yang paling efisien misalnya ya. Kalau narik kabelnya panjang kan harganya mungkin terjangkau sampai pelanggan. Tapi kalau perusahaan nggak untung kan juga sama saja dengan bohong ya. Artinya di situ tetap sebagai perusahaan profit harus menjadi satu concern yang sangat penting. Bagaimana profit tetap dijaga tapi harga ke pelanggan tetap terjangkau. Tapi coverage bisa kita layani di mana perusahaan telekomunikasi lain pada umumnya sulit menjangkau. Kami bangun data analytics di sana ya. Melihat misalnya jalur yang paling singkat masuk ke akses pelanggan, di mana ada tiang-tiang listrikan terutama yang tersedia gitu ya. Mana tingkat demand dari satu lokasi, itu kita bangun data analytics, teknologi juga yang kita bangun di sana ya. Bicara juga teknologi-teknologi dalam sisi efisiensi, pemakaian energi, kita nanti bicara green energy, ada apa namanya carbon reduction, ada carbon trading. Bagaimana kita bisa menganalitik, bisa melakukan satu pola transaksi karbon, kita coba research yang namanya blockchain teknologi untuk carbon trading. Gitu. Ini adalah teknologi baru juga yang perlu kita kuasai dan menjadi fokus Icon tentunya yang syarat teknologi untuk terus mengembangkan kompetensinya. Kesemuanya ini sangat syarat dengan digitalisasi. Teknologi IT, selain dari teknologi-teknologi tadi ya, PV rooftop sendiri ada teknologi yang semakin lama semakin mature, semakin murah di pasar, tidak akan lepas dari yang namanya cyber security. Gitu ya. Ini juga sangat penting yang sangat kami aware, sehingga cyber security ini kita bangun dari mulai cyber security dalam sisi layanan sampai cyber security as a solution. Wow. Nah, bayangkan sekarang semua perusahaan, mungkin juga individu, kita juga sudah mulai aware. Aman nggak nih data saya? Aman nggak sistem saya? Dan jadi pertanyaan semua orang kayaknya. Apa peran Icon? Icon pasti harus menjamin aman. Tentunya kalau kita bicara cyber security, ini is a very big challenge buat semua. Kita sedang membangun sama-sama, perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Tapi sekaligus juga Icon membangun solusi ini kepada pelanggan-pelanggan publik terlebih dahulu yang korporasi. Security Operation Centers, Security as a Service, ini adalah bagian dari layanan digital smart tadi juga yang kita bangun menyikapi tantangan cyber security saat ini. Jadi inilah mungkin inovasi-inovasi kami ke depan, tentunya perlu inovasi ya, perlu kerja keras, kerja yang lebih cerdas. Yang nggak kalah penting adalah perlu kolaborasi. Nah, perlu kolaborasi ini penting karena apa ya? Tantangannya terlalu besar, spektrumnya terlalu luas. Kita sendirian nggak akan mampu untuk menghandle tantangan-tantangan ini gitu ya. Sehingga saya pun juga sangat yakin pelaku industri semua memiliki satu pemahaman yang sama bahwa kolaborasi itu sangat penting. Dan saya juga merasakan ini semangat kolaborasi di Indonesia ini luar biasa, Mbak Jihan. Jadi sering sekali saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin bisnis. Semangat kolaborasi luar biasa. Di sana kita open mind, di sana kita sharing value. Bagaimana value kita bisa semakin meningkat dengan kolaborasi antar berbagai sektor. Jadi ini adalah suatu ekosistem bisnis yang sangat menarik, kondusif di Indonesia yang perlu kita jaga dan
ini menurut saya kesempatan yang sangat baik untuk semua pelaku industri dalam mengembangkan bisnisnya. Butuh kolaborasi Betul. dari semua pihak terkait, Betul. tidak bisa berjalan Nggak sendiri. bisa, benar. Dan teknologi yang akan ditampilkan atau akan diciptakan di tahun 2024 ini adalah IoT ya Pak ya. Jadi untuk Betul. bisa Salah memudahkan, satunya. salah satunya adalah untuk bisa memudahkan masyarakat ini menggunakan berbagai teknologi yang saat ini Betul. atau yang sudah ditawarkan oleh Icon Plus ini semakin Yes. canggih lagi, semakin nyaman tentunya karena Betul. memang security dari cyber security-nya ini semakin terjaga gitu ya, Ya. semakin bisa Satu masyarakat contoh semakin teknologi aman. yang mungkin sekarang lagi happening dan juga Icon juga aware dan mulai masuk ke sana. Saya pikir juga banyak pelaku industri digital masuk adalah AI atau artificial intelligence gitu ya. Sekarang orang bicara Gen AI, generative AI. Ya. Sekarang kita mungkin juga nggak begitu yakin yang sedang bicara di layar TV ini asli atau AI gitu ya. Nah, jadi sekarang luar biasa memang ya Gen AI ini. Tapi ini secara misalnya kita lihat dari sudut pandang customer experience saja ya. Ini bisa membuat interaksi antara pelanggan dengan bisnis owner gitu ya, dengan pelaku bisnis itu semakin smooth, semakin lebih human like gitu. Nah ini ya hal-hal yang teknologi baru yang lebih meningkatkan customer experience gitu ya, meningkatkan value kepada pelanggan, ujungnya sama, kepuasan pelanggan. Semua teknologi ini harus hadir dalam satu kepuasan pelanggan yang kita berikan kepada seluruh pelanggan, yang pada akhirnya akan membuat perusahaan itu lebih sehat, profit sudah pasti, sustain juga nggak kalah penting gitu ya, dengan kita masuk ke dalam tantangan global yang bukannya kita berdiam diri, bahkan kita harus aktif terlibat, dan bagi kami PLN Icon Plus adalah langsung memberikan satu bisnis solution yang konkret dalam menghadapi tantangan global, mengadopsi teknologi-teknologi baru ini dalam bentuk layanan-layanan Icon. Jadi artinya AI ini juga akan diimplementasikan ya, teknologi terbaru yang akan diimplementasikan oleh PLN Icon Plus. Baik, dan ini kira-kira kan ini memang sudah akan dikembangkan lagi dan ya semakin banyak sekali yang ditawarkan oleh masyarakat tentunya di tahun 2024 ini dengan solusi smart and green ini. Lalu seberapa besar potensi dan juga tantangannya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan nih Pak, yang jadi pertanyaan juga, dan bagaimana akhirnya PLN Icon Plus ini menjawab tantangan ini? Iya, tentunya tantangan kita di Indonesia saya pikir paling tidak ada kesamaan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas gitu ya. Dan berpulau-pulau, beragam gitu ya. Ini tentunya menjadi tantangan untuk kita semua, khususnya untuk pelaku bisnis digital gitu ya. Nah, saat ini penetrasi internet broadband di Indonesia, Mbak Jihan, itu paling tidak masih sekitar 15% gitu ya. Jadi masih sangat sedikit sebetulnya dari total residensial di Indonesia. Nah ini kan kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, ini adalah peluang bisnis yang besar. Tapi kita berhadapan dengan tantangan geografis. Bagaimana kita memberikan solusi yang tadi affordable, berkualitas di setiap area, bayangkan gitu ya. Sulit ya Pak ya? Betul. Jadi kita, Icon khususnya, kita sangat aware dan kita bahkan menempatkan satu fokus untuk masuk ke dalam suburban dan rural. Ini yang jarang orang masuk gitu ya. Kalau kota besar ya mungkin nggak cukup 1, bahkan mungkin 3, 5, mungkin sampai 10 semua akan ada pilihan di kota besar. Tapi bagaimana dengan suburban? Nggak jauh-jauh lah dari kota Jakarta. Mungkin kita lihat bagaimana di sekitaran sini pun juga masih banyak belum dapat akses yang berkualitas. Ini tantangannya. Jadi di situ tentunya ada model bisnis gitu ya, ada model investasi, ada kolaborasi untuk investment gitu ya, ada funding. Nah, ini untuk menghadapi tantangan geografis area di Indonesia, padahal potensi masih besar. Ini yang pertama, gitu ya. Terus yang kedua, ini kalau kita bicara green khususnya, ini memang memerlukan satu kolaborasi ekosistem. Tadi saya sampaikan, green ini di Indonesia masih relatifly dalam tahap yang sangat awal, gitu ya. Bandingkan negara-negara tetangga kita, ya. Pemakaian PV rooftop atau solar panel di Malaysia lebih dari 1 giga. Vietnam bahkan mungkin sampai lebih dari 10 giga. Thailand juga sama, antara 1 sampai 10 gigawatt peak. Indonesia saat ini masih di angka 100 sampai 200 megawatt peak gitu ya. Dengan luas negara kita sebesar ini, dengan penduduk sebesar ini, dan kami sangat melihat optimis di sini
bahwa ini Indonesia bahkan akan menjadi pemimpin dalam green energy ya, dengan segala macam kekuatan yang kita punya. Nah, tentunya ini bagi pelaku bisnis green adalah satu peluang juga yang sangat besar. Namun perlu kolaborasi tadi, Mbak. Apa kolaborasinya untuk green? Di sana ada peran pemerintah, regulator, untuk mendorong pemakaian PV rooftop itu semakin masif lagi. Yang kedua, kami pelaku bisnis. Ketiga, ada mungkin pabrikan-pabrikan gitu ya. Saat ini saya melihat iklim yang sangat baik, 2023 sudah banyak investor yang mulai masuk membangun pabrik solar panel di Indonesia. Tentunya harapan kami harga semakin turun, semakin terjangkau, semakin mudah ujungnya bagi pelanggan untuk menikmati layanan PV rooftop atau PLTS atap. Dan berikutnya tentunya solusi secara sistem. Karena green energy ini adalah sumber energi yang tidak selalu ada, ya. Kalau kita bicara PLTS atap kan namanya juga surya ya. Artinya ketika ada surya maka ada energinya. Bagaimana ketika suryanya lagi nggak ada? Nggak ada. Ya. Di situ kita perlu inovasi. Bagaimana mengkoneksikan dengan sistem grid PLN, ada teknologi baterai juga yang mungkin akan menjadi satu critical success factor dalam pengembangan industri PLTS atap. Tentunya juga membutuhkan dukungan dari industri manufacturing supaya teknologinya pun juga lebih terjangkau, lebih handal. Ini adalah yang saya maksud dengan tantangan kolaborasi dalam mendorong bisnis green. Tapi seluruh potensi bisnis ini sangat besar di Indonesia, baik dari tadi digital, connectivity, sampai green, potensi masih sangat terbuka luas di sini. Tantangan kita adalah memang luas geografis kita yang sangat besar bervariasi dan juga tantangan kolaborasi kita di antara stakeholders di Indonesia. Luar biasa. Jadi memang sudah dipikirkan sampai 5 sampai 10 tahun ke depan bagaimana akhirnya menghadapi dan juga menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dan ini tadi juga sudah disampaikan juga berkali-kali oleh Pak Ari itu bahwa memang kolaborasi menjalin kemitraan. Lalu bagaimana PLN Icon Plus ini merencanakan pengembangan infrastruktur gitu ya Pak ya, dengan menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal misalnya industri atau lembaga riset untuk bisa mendukung implementasi dari ekosistem smart and green solution ini. Baik, jadi ini luar biasa. Kita bicara dengan kolaborasi, kita bicara ekosistem. Inilah yang kami sedari awal sadari dan kita bangun kolaborasi ekosistem ini. Saya ambil contoh misalnya untuk konektivitas saja internet ya. Kita membangun kolaborasi untuk misalkan tadi joint funding, joint investment. Joint investment untuk menggarap area yang memang belum ada fiber optik yang kita bisa memberikan solusi kepada pelanggan. Ini ada kolaborasi misalnya investor, partners, bahkan tidak menutup kemungkinan penyedia internet lain kita kolaborasi. Di sini industri yang luar biasa, tidak ada tidak ada yang namanya pure competitor ya. Yang ada adalah competition. Di sana kita sometimes kita berkompetisi, sometimes kita bercooperation gitu ya. Nah, ini contoh di dalam mengembangkan konektivitas. Bagaimana dengan saya tadi bilang IoT, smart solution? Kami membangun kolaborasi dengan startup ekosistem. Jadi kami juga mengembangkan startup. Misalnya saya ambil contoh, belum lama ini kita bangun yang namanya digital warehouse gitu ya, untuk cold factory. Ini kita bangun kolaborasi, di sana ada aset tanah PLN, di sana ada IoT sistem dari Icon dan konektivitas, di situ ada startup yang mengembangkan satu platform untuk cold factory untuk sistem platform pergudangan gitu. Jadi ini contoh ekosistem bagaimana aset yang sebelumnya idle kita bangun konsep dalam konteks yang tadi misalnya cold factory, ada platform pergudangan, di situ ada teknologi IoT, ada platform digital, ada aset fisiknya, ada bisnisnya yang kita jalan. Itu contoh adalah kolaborasi yang kami bangun dengan startup, dengan pemilik aset gitu ya, dalam satu bisnis yang terintegrasi. Ada banyak lagi yang kita bangun dengan startup community dalam berbagai hal solusi-solusi digital. Kita bangun dengan investor, dengan penyedia telco lain, dengan PLN Group sudah pasti itu kolaborasi yang harus kita lakukan ya. Jadi inilah dunia bisnis kita sekarang yang memang penuh kolaborasi dan inovasi. Bentuk kolaborasi dan inovasi yang memang harus terus dijalankan gitu ya, untuk bisa ya tujuannya sama, yaitu untuk bisa mengembangkan ekosistem dari smart and green solution ini. Lalu bagaimana nih Pak peran dari PLN Icon Plus dalam mendorong program pemerintah khususnya di literasi digital di Indonesia? Jadi kami melihat memang tingkat maturity kita
konsumen, pengguna-pengguna digital internet juga sudah meningkat gitu ya. Dan tentunya bicara bisnis saat ini bukan bicara bisnis yang hanya jual beli saja. Di situ ada peran-peran sosial, peran moral yang juga harus dibawa oleh misalnya penyedia solusi seperti kami gitu ya. Nah untuk itu maka bagian dari mengembangkan ekosistem yang tadi Mbak Jihan sebagai contoh, kami membangun kerjasama dalam pengembangan literasi digital. Saya ambil contoh misalnya komunitas di sekitaran desa Candi Borobudur gitu ya. Saya ambil contoh di situ. Nah di situ kami membangun tentunya ada konektivitas di situ. Ada solusi smart home yang kami juga bangun di sana, dan kami membangun literasi digital bersama Badan Otorita Borobudur agar penduduk di sekitaran desa sekitar Candi Borobudur itu mempunyai literasi digital. Misalnya ambil contoh di sana, dengan internet yang kami sediakan di sana maka pengguna bisa akses internet. Tapi bagaimana pengguna bisa menjual produknya? Apa produk contoh di desa Borobudur itu adalah homestay, penginapan-penginapan. Yeah. Maka di situ ada edukasi bagaimana caranya memposting di marketplace, menawarkan homestay-nya gitu ya. Sehingga internet yang sudah diakses oleh mereka menjadi lebih bernilai. Bermanfaat. Dengan mereka pun juga bisa memasarkan produknya. Contoh lain, saya ambil contoh satu lagi misalnya ya. Misalnya kami bangun satu pulau di Bangka Selatan namanya Pulau Lepar. Itu kami bangun konektivitas fiber optik di sana. Jadi kami bersama dengan PLN membangun kabel laut, di mana kabelnya ada kabel listrik, ada kabel fiber optik. Ini sudah bentuk kolaborasi. Sehingga pulau ini bisa mengakses fiber optik karena ada kabel listrik bersama dengan kabel laut, dan kami membangun coverage, cakupan fiber optik di pulau tersebut. Kolaborasi apa dalam pengembangan literasi digital? Tentunya bukan hanya memberikan internetnya saja, tapi juga kami bangun edukasi dengan sekolah-sekolah, misalnya SMA-SMA. Di situ juga ada program misalnya bagaimana mengakses aplikasi-aplikasi yang paling sederhana untuk anak-anak SMP menggunakan laptop secara lebih efektif gitu ya. Bahkan untuk UMKM di sana kami kolaborasikan dengan memposting produknya di PLN Mobile. Jadi di PLN Mobile itu ada namanya marketplace. Produk-produk dari UMKM sana kami posting di dalam marketplace-nya PLN Mobile. Saya pernah pakai. Oh, pernah pakai? Iya, ternyata jadi waktu itu ini pengalaman saya mau tambah daya listrik pakai PLN Mobile, dan ternyata di situ ada UMKM-nya juga yang bisa dibeli. Wah, ini luar biasa Pak terobosannya. Dan itu adalah salah satu juga untuk bisa meningkatkan literasi digital masyarakat. Betul, ya Pak ya. Betul. Sehingga masyarakat lebih literate, yang paling penting adalah masyarakat menjadi produktif. Karena produknya bisa diposting di sana. Mereka bisa tahu bagaimana cara menggunakan internet secara lebih smart gitu ya. Luar biasa, jadi bukan hanya memang smart and green solution untuk bisnis, tetapi juga untuk masyarakatnya bisa mendapatkan atau merasakan dampak langsungnya dari solusi ini. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus. Terima kasih Pak, sukses terus. Terima kasih Mbak Jihan. Semakin jaya untuk PLN Icon Plus. Siap, sukses Semoga terus. saja terobosan-terobosan inovasi terbarunya yang diluncurkan oleh PLN Icon Plus ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya juga tujuannya untuk bisa mengurangi dan juga membantu dari tantangan global warming ini bisa terwujud ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk Bapak. Sehat selalu buat kita semua. Salam sehat, semangat sehat pagi. Dan semangat pagi. Semangat pagi. Dan Netikon jangan lupa like dan juga subscribe YouTube dari channel YouTube dari PLN Icon Plus. Akhir kata, saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.